Swastiastu, perkenalkan saya Ana Agung Istri Erningsih dengan NIM 25156640003. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya terkait ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama adalah perbedaan data dan informasi beserta contohnya. Nah, data di sini adalah fakta mentah, angka atau simbol yang belum diolah serta tidak memiliki makna. Jadi, data ini tidak bisa digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, contoh datanya itu adalah misalnya pada suatu hotel itu ada beberapa report yang menyajikan beberapa data. Contohnya itu kamar 507,2,15.00 Rp 900.000. Nah, ada data berikutnya yaitu kamar 315,4,15.00 Rp 3.600.000. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh data yang ada di hotel. Nah, selanjutnya adalah informasi. Jadi apa sih itu informasi? Jadi informasi itu adalah kumpulan data yang telah diolah, diorganisir, dan diberi konteks sehingga memiliki makna dan nilai untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi informasi ini adalah data yang diolah. Nah, di mana data yang sudah diolah itu nantinya akan menjadi nilai untuk pengambilan keputusan dari suatu perusahaan. Nah, contoh informasi di sini itu adalah dari data yang saya sebutkan tadi, itu bisa menghasilkan sebuah informasi. Informasinya adalah occupancy room today adalah dengan tipe kamar deluxe room 507 itu ditempati oleh 2 orang tamu, di mana tamu tersebut check-in di jam 3 sore dengan total tagihan kamarnya itu 900.000. Nah, untuk contoh yang berikutnya adalah kamar 315 diisi oleh 4 orang tamu, di mana tamu tersebut check-in di jam 3 sore dengan total tagihan kamarnya yaitu 3.600.000. Jadi untuk pertanyaan yang kedua adalah terkait alur proses penjualan sampai dengan penerimaan kas pada Shopee. Nah, jadi ini adalah bagan yang menggambarkan proses pembelian di aplikasi Shopee, dimulai dari akses hingga penerimaan barang. Jadi prosesnya ini dimulai dengan mengakses aplikasi Shopee dan memilih produk. Nah, jika produk tidak ditemukan, pembeli dapat mencari produk yang diinginkan. Namun, jika produk tersedia, pembeli dapat langsung melanjutkan pada proses checkout. Tahap berikutnya adalah konfirmasi pesanan, di mana pembeli memilih metode pembayaran. Terdapat beberapa opsi pembayaran termasuk cash on delivery dan e-money. Setelah metode pembayaran dipilih, sistem akan memverifikasi pembayaran dan jika pembayaran tersebut berhasil, penjual akan menerima notifikasi pesanan untuk memproses pengemasan barang tersebut. Setelah barang dikemas, penjual akan mengirimkan paket melalui kurir, di mana pembeli kemudian akan melacak status pengiriman paket tersebut, dan untuk pembayaran non-COD, pembayaran akan diproses otomatis. Sementara untuk pembayaran melalui cash on delivery, pembayaran tersebut akan dilakukan secara tunai saat barang diterima oleh pembeli. Jadi tahap akhir selanjutnya adalah konfirmasi penerimaan, di mana pembeli mengkonfirmasi bahwa paket telah diterima dengan baik. Pembayaran untuk metode cash on delivery kemudian akan ditransfer ke penjual melalui Shopee, dan proses ini akan diulang setiap pembelian berikutnya, sehingga menciptakan siklus berkelanjutan dalam sistem e-commerce Shopee. Jadi untuk pertanyaan berikutnya adalah mengenai hasil evaluasi sistem pengendalian internal dari tugas kasus sebelumnya. Jadi perlu diketahui bahwa objek evaluasi dari sistem pengendalian internal dari tugas kasus saya sebelumnya itu adalah di LPD Desa Adat Munda. Nah, jadi dari pengisian kuesioner, hasil persentase dari pengisian tersebut adalah 84%. Nah, berdasarkan analisis pengendalian internal berbasis kerangka COSU yang dilakukan di LPD Desa Adat Munda,
itu ditemukan bahwa tingkat kematangan pengendalian internalnya itu bervariasi. Fondasi lingkungan pengendalian sudah cukup baik berkat struktur organisasi yang jelas dan kode etik yang telah dikomunikasikan. Namun, efektivitasnya masih terhambat karena belum adanya pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi staf secara berkelanjutan. Nah, jadi di sisi penilaian risiko juga, LPD ini belum memenuhi standar karena tidak memiliki rencana kontingensi untuk menangani risiko tersebut. Nah, yang disebabkan ini karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan pengelola. Nah, mereka juga belum secara formal mengidentifikasi perubahan signifikan dalam lingkungan operasional. Meskipun demikian, aktivitas pengendalian harian di LPD Desa Adat Munda itu sudah sesuai, yang mencakup rekonsiliasi bank bulanan, pemisahan tugas seperti antara pengelolaan kas dan pencatatan, serta antara persetujuan kredit dan penagihan, dan persetujuan untuk aktivitas tertentu. Dan dari aspek informasi dan komunikasi, implementasi sistem perbankan dengan akses dan otorisasi yang jelas bagi karyawan telah berjalan dengan baik. Namun di sini terdapat kelemahan signifikan karena belum adanya rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan. Nah, sementara itu, fungsi pengawasan dan pemantauan juga sudah berjalan sesuai harapan dengan dilakukannya evaluasi berkala dan konsisten terhadap laporan keuangan, audit internal, serta seluruh keluhan dari nasabah itu juga sudah didengar dengan baik. Jadi, adapun rekomendasi perbaikan dari kami untuk LPD Desa Adat Munda itu disarankan untuk menyusun kebijakan tertulis tentang konflik kepentingan. Nah, membuat rencana pemulihan bencana yang terdokumentasi, serta pengembangan rencana kontingensi untuk mitigasi risiko utama. Selain itu, LPD perlu menjaga konsistensi dalam pengendalian di area kas, bank kredit, piutang, dan aktivitas pemantauan yang telah berjalan dengan baik. Untuk next question-nya adalah ancaman dan pengendalian siklus pembelian dan pengeluaran kas. Nah, jadi menurut Mulyadi 2016, unsur pengendalian internal di aktivitas pembelian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu aktivitas masalah-masalah pengendalian umum. Adapun ancaman yang biasa terjadi itu adalah kehilangan atau kerusakan data dan kinerja buruk. Nah, adapun pengendalian dari ancaman tersebut adalah yang pertama, prosedur cadangan dan prosedur perbaikan bencana. Dan yang kedua adalah laporan manajerial yang jelas. Yang kedua, aktivitas permintaan pembelian itu adapun ancaman yang biasa terjadi adalah pencatatan persediaan yang tidak akurat, membeli barang yang tidak diperlukan, dan membeli barang kualitas rendah. Jadi pengendalian dari ancaman tersebut adalah pencatatan persediaan yang tidak akurat dapat dikendalikan dengan perhitungan fisik persediaan secara periodik. Kemudian, membeli barang yang tidak diperlukan itu dapat dikendalikan dengan meninjau dan menyetujui permintaan pembelian terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah membeli barang kualitas rendah. Jadi pengendalian dari ancaman tersebut adalah dengan membeli hanya dari pemasok yang disetujui dan memeriksa kualitas barang dari pemasok tersebut. Untuk aktivitas yang berikutnya adalah penerimaan barang yang dipesan. Adapun ancaman yang biasa terjadi adalah kesalahan menghitung barang dan pencurian persediaan. Adapun pengendalian dari ancaman tersebut adalah kesalahan menghitung barang ini bisa dikendalikan dengan tidak memberikan karyawan tentang kuantitas barang secara detail. Kemudian ancaman yang berikutnya itu ada pencurian persediaan, ini dapat dikendalikan dengan pembatasan akses fisik terhadap persediaan tersebut. Untuk ancaman yang berikutnya itu pada aktivitas menyetujui faktur dari pemasok. Nah, adapun ancaman yang biasa terjadi adalah kesalahan dalam faktur dari pemasok dan kesalahan memposting ke akun utang. Nah, adapun pengendalian yang bisa dilakukan adalah yang pertama, untuk kesalahan dalam faktur dari pemasok, itu pengendalian internalnya dapat dilakukan dengan memverifikasi terlebih dahulu keakuratan faktur,
pembatasan akses ke data induk pemasok. Yang ancaman berikutnya adalah kesalahan memposting ke akun utang. Jadi ini dapat dikendalikan dengan melakukan pengendalian perubahan entry data, rekonsiliasi rincian pencatatan utang dengan buku besar. Yang berikutnya adalah ancaman dan pengendalian pada aktivitas pembayaran. Ancaman yang biasa terjadi adalah pembayaran ganda atau double payment. Nah, adapun pengendalian dari ancaman ini adalah kebijakan untuk membayar hanya dari salinan asli faktur, mensyaratkan voucher package lengkap untuk semua pembayaran. Berikutnya, ancamannya itu adalah membayar barang yang tidak kita terima. Adapun pengendalian yang bisa dilakukan adalah mensyaratkan agar faktur dari pemasok cocok dengan dokumen-dokumen pendukung atas permintaan pembelian. Jadi ketika kita menerima barang, kita pastikan dulu bahwa memang barang yang kita terima itu adalah barang yang benar-benar diorder oleh pihak purchasing. Kemudian ancaman yang berikutnya adalah pencurian kas. Adapun pengendalian dari pencurian kas ini adalah pemisahan fungsi antara penulis cek dengan bagian utang. Nah, membatasi akses ke data induk pemasok juga dapat menjadi salah satu pengendalian agar tidak terjadinya pencurian kas. Untuk pertanyaan yang terakhir adalah kita diminta untuk menjelaskan alur siklus pendapatan seperti pada gambar. Nah, jadi bagan ini itu menggambarkan alur proses bisnis utama dalam sebuah perusahaan. Nah, di mana dimulai dari saat pelanggan menyampaikan permintaan yang kemudian menjadi pesanan. Nah, untuk memproses pesanan ini, perusahaan perlu mengecek informasi mengenai barang yang tersedia. Setelah dipastikan tersedia, perusahaan akan memberikan respons atas permintaan dan mempersiapkan pengiriman barang menggunakan kurir disertai dengan dokumen bill of lading sebagai bukti pengiriman. Jadi setelah barang dikirim, perusahaan menerbitkan faktur untuk tagihan kepada pelanggan yang kemudian dilunasi melalui proses pembayaran atau payment. Nah, seluruh rangkaian aktivitas dari pesanan hingga penerimaan pembayaran ini membentuk siklus yang namanya siklus pendapatan, di mana siklus pendapatan ini semua transaksinya dicatat dalam sistem buku besar dan pelaporan. Kegunaannya untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan. Selanjutnya, permintaan pelanggan juga berdampak pada departemen lain. Nah, jika stok barang menipis, akan timbul kebutuhan produksi dan pembelian yang memicu siklus pengeluaran untuk membeli dari pemasok, dan siklus produksi jika perusahaan memproduksi barangnya sendiri. Nah, selain itu, karyawan seperti sales yang berhasil menjual bisa mendapatkan komisi yang proses pembayarannya ditangani dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Nah, jadi keseluruhan bagian ini itu menunjukkan bagaimana sih berbagai divisi dalam sebuah perusahaan itu saling terhubung dan bekerja sama untuk melayani pelanggan dan menjalankan operasi bisnisnya agar berjalan sesuai dengan harapan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan jawaban saya mengenai ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Terima kasih banyak, semoga jawaban ini dapat diterima dengan baik. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.